Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda menyapa kita di Minggu Pentakosta hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 14. Inilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Satu tema yang akan kita gumuli dalam Minggu Pentakosta ini adalah Roh yang menuntun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya ketika kita membeli peralatan elektronik yang baru, kita akan mendapatkan lembar petunjuk untuk menggunakan barang tersebut. Lembar petunjuk ini, saudara, akan menjadi tuntunan kita agar dapat menggunakan alat elektronik dengan tepat. Ketepatan di dalam menggunakan tentu akan membuat penggunaan barang tersebut menjadi maksimal dan awet. Itulah sebabnya sangat diperlukan mempelajari petunjuk pemakaian sebagai tuntunan dalam menggunakannya. Saudaraku, gambaran tentang lembar petunjuk pemakaian di atas dapat kita pakai sebagai gambaran dalam kehidupan orang Kristen. Sebagai orang percaya, tentu kita sangat membutuhkan petunjuk atau tuntunan untuk menjadi pengikut Kristus yang seutuhnya. Hal inilah yang disoroti oleh Yesaya dalam khotbah di Minggu Pentakosta ini, yaitu bagaimana peran Roh Allah sebagai penuntun di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Yesaya 63 ayat 11 sampai 14 ini adalah bagian dari Trito Yesaya, sebuah masa sesudah kembali dari pembuangan Babel. Di sini pergumulan yang dihadapi umat adalah kehidupan saat kembali ke Yerusalem dan bagaimana usaha untuk membangun kembali bait Allah. Apa yang terjadi saat mereka kembali dari pembuangan? Saudara, Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke rumah sendiri. Identitas sebagai bangsa pilihan seperti dipertanyakan kembali. Mereka mengalami krisis iman.
perasaan bahwa Tuhan jauh dari mereka. Di masa inilah Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Dalam ayat 10 dikatakan Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka dan bukan berperang melawan mereka. Saat itulah umat tersadar betapa mereka sangat memerlukan Tuhan. Mereka mengingat Tuhan. Mereka bertanya dalam perikop kita hari ini, di manakah Dia? Mereka mencari Tuhan, Tuhan yang sejak zaman dahulu kala selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya. Saudaraku, di sini Yesaya mengingatkan bangsa itu tentang peristiwa saat Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Yesaya mengingatkan bahwa Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua hingga bisa dilintasi. Tuntunan Allah membuat mereka dapat melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Apa yang dilakukan oleh Yesaya dalam perikop ini mengajarkan kita saat ini bahwa dengan mengingat karya Allah di masa lampau, itu akan dapat menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini. Sebab saudara, Allah tidak berubah, kasih-Nya tetap sama, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yesaya memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya. Bangsa itu memang sudah terbebas dari masa pembuangan. Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah perjanjian itu. Tetapi mereka sangat merindukan jaminan bahwa Allah akan ada di pihak mereka. Di sini ada kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan dan Yerusalem pun dipulihkan. Saudaraku, dunia yang kita diami saat ini juga sangat membutuhkan pemulihan di tengah keterpurukan karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Keterpurukan di segala lini sangat membutuhkan pemulihan yang nyata. Apa yang dapat kita lakukan saat ini hanyalah bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan semata. Sebagai orang percaya, kita harus tetap yakin bahwa waktu Tuhan akan indah pada waktunya. Tuhan akan pulihkan dunia ini kembali. Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara kita. Yang kita butuhkan saat ini, saudaraku, hanyalah tuntunan dan kekuatan agar kita tidak pernah berhenti untuk berharap.
Hari Pentakosta bagi orang Kristen adalah suatu peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para murid. Jadi, bukan hari ini saja kita baru menerima Roh Kudus itu, namun Roh Kudus telah, sedang, dan akan terus menemani kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan, terlebih akan menuntun kita untuk tetap hidup dalam pengharapan di tengah keterpurukan akibat sulitnya kehidupan yang kita jalani saat ini. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan berpengharapan walau hampir putus asa. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan tetap kuat walau banyak tekanan. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan terhibur walau sedang berduka. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita boleh yakin bahwa situasi sulit saat ini akan kita hadapi dengan iman percaya bahwa tuntunannya akan menguatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kuduslah penuntun terbaik dalam kehidupan kita. Mohonlah anugerah dan belas kasihan Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memberi diri, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Pentakosta dan salam sehat dari GKP Bengkulu.